Coba lagi di review sepatu edisi jalan-jalan ke luar negeri ya. Sebetulnya sih luar negeri bisa ya, Bisa. tapi kan ini jalan-jalan basah. Nah, Betul. Terutama lagi kondisi ya, sering dilihat ya. Iya, ini Putih-putih kayaknya salju. nggak basah ya. Ini enggak sih, tapi bisa juga. Tapi begitu keinjek jadi basah. Betul. Kadang orang bilang wah salju tuh lucu ya kalau salju begini. Padahal enggak tuh, salju kan sebenarnya air ya. Iya. Begitu keinjek kalau nggak tempatnya nggak dingin-dingin amat cuma kayak sekarang 0-1 itu jadinya basah. Jadi relevan untuk pembahasan jalan-jalan basah kali ini. Jangan basah gak gimana ya? Tapi benar akan sangat berpengaruh ketika salah pilih sepatu. Betul. Jadi ini tips dari kami. Ya, jadi kali ini kita akan bawain tips dan sepatu apa aja dipakai sama tim Jagat Iya. ya selama berjalan-jalan basah kali ini ya. Karena bisa ada hujan, bisa ada becek, bisa ada betul, salju yang salju mencair juga. gitu. Nah, kalau dari Angga kira-kira apa nih? Tadi udah ada tips juga nanti ya? Udah ada tips juga. Mau ngelihat ini ya katanya. Jadi checklist apa aja yang mesti diperhatiin ketika mau traveling dan juga itu ada tambahannya kalau kondisinya kayak gini nih bersalju atau belicin. Iya. Jadi ada do's and don'ts. Do's and don'ts. Ya, don'ts-nya jangan pakai sepatu yang berbahaya kalau kena basah. Betul. Soalnya yang paling tidak enak adalah kalau lagi traveling ya, separuh jalan sepatunya basah, terus kakinya udah basah. Nah, udah nggak enak deh. Udah berat Nggak kaki enak. pasti terus dingin. Iya. Kalau kondisi kayak gini. Oh, tips kedua adalah jangan cari yang empuk. Jangan cari empuk. Jangan. Crocs gitu. Jangan dong. Cari yang stabil. Cari yang stabil. FOSL. Aduh, bahaya jangan. banget. Itu buat lari culture aja. Bukan buat tempat-tempat kayak gini. Mungkin yang paling standar apa ya? Cari sepatu hiking ya. Ya, sepatu hiking, sepatu gunung tuh biasanya udah oke. Nah. Cuma mungkin sepatu gunung berat ya. Enaknya kalau sekarang lagi ada tren sepatu trail kan. Trail running. Tapi trail running itu banyak juga yang masih masih gampang kemasukan air. Betul. Yang paling murah mungkin hiking. Nah, tapi masalahnya harus cari yang nggak berat Iya, itu juga. dan yang nggak terlalu mahal. Betul. Nanti ada kita kasih lihat Ada ya. juga tips, Ada nih. Ini kebetulan rekomendasi ya. ya, kebetulan kita pas mampir ke Jepang juga ada. Tapi nggak harus Jepang sih. Di Indonesia juga harusnya ada yang murah-murah juga. Beberapa teman ada yang pakai sepatu dari lokal juga. Dia juga pakai. Nanti kita coba bahas sepatu ini ya. Nanti ada review terpisah tapi reviewnya. Halo, oke, gue Angga dan kali ini gue mau kasih tips atau beberapa hal yang gue tahu ketika lo memilih sepatu untuk jalan-jalan. Ini terlepas dari kondisi cuacanya dulu ya. Tapi karena berhubung gue lagi di Nagoya di Jepang dan kondisinya sekarang lagi winter, maka rekomendasi sepatu pertama itu lo harus pastiin dulu sepatunya itu bisa tahan dingin. Nah, contohnya kayak yang di belakang sini. Sepatu-sepatu yang ada ini kebetulan kita lagi di workman shoes dan sepatu-sepatu yang ada di sini tuh memang ditujukan untuk cuaca yang dingin. Tolong bedain antara sepatu untuk cold weather atau cuaca dingin, cuaca winter dan sepatu gunung. Itu dua hal yang berbeda. Bedanya di mana? Umumnya di sepatu yang tahan dingin itu pasti di dalamnya ada insulasinya lagi. Jadi ada kayak foil yang ngelapisin bagian kaki supaya lebih hangat. Sementara di sepatu gunung biasanya enggak. Kalau misalnya lo udah punya sepatu gunung dan pengen dipakai, baiknya itu beli kaos kaki yang ada insulasinya. Jadi insulasinya nggak di sepatu tapi ada di kaos kaki lo dan itu biasa tebel. Jadi biasanya bakal snug fit atau di sepatu lo yang udah ada itu bakal jadi lebih ketat rasanya. Dan ya break in more, mainin di talinya aja supaya terasa tetap nyaman walaupun ketebelan. Nah, di sisi lain si kaos kaki yang ada insulasinya itu bisa dipakein sepatu yang lebih versatile apa aja, tapi pastiin bagian outsole-nya itu grippy. Kalau lagi mau jalan-jalan, jangan cuma cari empuk tapi cari yang stabil. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini nih, kalau punya kaos kaki yang udah tebal dan insulated, ini banyak contoh sepatu yang sebetulnya bisa dimanfaatin buat jalan-jalan lama atau panjang di kondisi yang katakanlah agak dingin. Kayak di Jepang sekarang ini nih. Nah, contohnya kayak yang ini. Ini menarik nih karena udah ada corduranya. Dan kalau dilihat dari build uppernya, oke, jadi rib stop ini benar-benar kerasa rapat, padat dan menjaga kaki kalian dari kemasukan. Oke, bisa digambar aja kalau misalnya cuma kena cipratan itu masih oke. Unless memang hujannya ada hujan deras atau mungkin
intensitas saljunya tinggi ya ini bisa mungkin masuk, tapi kalau cuma rintik-rintik atau memang cuma basah aja aman. Terlebih di sini juga udah dienkapsulasi lagi nih sama bahan PU. Jadi di bagian depannya itu sekeliling nggak bakal kemasukan air kalau misalkan ada becek atau basah doang di bagian toe box sampai ke belakang heel counter. Nah ini udah oke, apalagi udah ada sertifikasi Cordura. Ini adalah sertifikasi yang bisa mengamanin, nggak cuma bertindak sebagai water repellent, tapi Cordura ini juga punya durability yang tinggi. Jadi memang layak, memang cocok untuk dipakai jalan lama. Lastly, kalau misalkan cari sepatu untuk jalan yang lama, tadi beberapa halnya itu pastikan nggak cuma empuk, tapi cari yang stabil. Biasanya ditandain dengan bagian outsole-nya, ini kayak gini nih, dia agak keras, agak kaku, agak keras, jadi bisa nopang badan kalian dengan lebih baik. Karena kalau kita ngomongin jarak panjang itu bukan soal empuk-empukan, tapi lebih ke soal gimana dia durable dan punya stabilitas yang baik untuk nopang badan kita sepanjang perjalanan. Terus kalau tambahannya misalnya di kondisi winter ya tadi itu harus insulated, bagian dalamnya biasanya itu ada foil tambahannya lagi untuk menghangatkan kaki, atau misalkan lebih nyaman pakai sepatu gunung atau sneakers, bisa cari kaos kaki yang tebal, panjang, dan juga punya insulasi di dalamnya. Oke, jadi untuk perjalanan ke Nagoya kali ini, pilihan sepatu gue adalah 910. 910 Yuza High Hero. Ini kebetulan dapat rekomendasi dari Angga juga ya. Awalnya tuh pas lagi persiapan mau ke sini kan dibilangin nanti ada tempat bersalju. Saljunya juga lumayan ekstrim. Nah, gue dikasih tahu katanya jangan pakai sneaker biasa, ntar basah sampai dalam-dalam. Cuma masalah kan gue nggak punya sepatu yang tahan air gitu ya. Nah, jadi pas lagi nyari-nyari katanya rekomendasinya salah satunya adalah sepatu hiking ya, biar apa namanya lumayan waterproof sama nggak gitu licin. Cuman problemnya lagi adalah ketika gue mau beli sepatu hiking, modelnya tuh rata-rata terlalu kaku buat gue gitu. Ibaratnya walaupun kita sering ke luar negeri ya, peluang kita untuk dapat tempat bersalju kayak gini tuh lumayan minim. Jadi sayang aja gitu kalau gue beli sepatu khusus buat bersalju tapi cuma dipakai sekali doang masa. Nah kebetulan si Angga rekomendasi 910 yang ini. Begitu gue lihat modelnya langsung naksir sih, simple gitu aja. Jadi sepatunya lumayan tahan air dan stylish juga kan sepatunya. Jadi begitu di mix and match baju lain tuh gampang, dan begitu lagi di Jakarta atau gue ke luar negeri yang lain yang nggak terlalu bersalju, yang nggak dingin-dingin amat, masih bisa kepake lah. Sesimpel itu sih alasan gue sebetulnya. Oke, kalau gue sendiri sekarang sepatunya lagi pakai sepatu keberuntungan, bukan keberuntungan kayak Rahayul gitu, tapi gue beruntung bisa nemu sepatu ini di diskonan. Ini sepatu gue beli di sekitar 36 US dollar, 500 ribu, tapi gue dapat adalah Adidas T-Rex yang low ini, yang Gore-Tex. Jadi Gore-Tex, lapisan atasnya Gore-Tex, bawahnya ini tipenya T-Rex, lapisan atas Gore-Tex, dan bawahnya udah pakai Continental. Dan spesialnya satu ini kenapa gue suka banget adalah dia pakai midsole-nya Boost. Jadi midsole-nya ini tidak akan mengeras, kena dingin sekalipun tetap empuk terus. Ini beda sama yang midsole-nya pakai yang lain-lain itu rata-rata kalau udah kena dingin dia jadi keras. Dan karena di atas pakai Gore-Tex, otomatis kalau ini mau kena hujan, kenapa air nggak tembus. Kemudian outsole-nya karena pakai Continental, ini khas banget dari Adidas. Untuk kelas atasnya pakai Continental itu grippy sekali, ngegrip banget. Dan karena ini sepatu tipikalnya adalah sepatu hiking sebetulnya, bukan sepatu running, bukan trail. Jadi ini cocok banget buat acara jalan-jalan kayak begini. Mau ketemu salju-salju, dia ngegrip banget karena thread di bawahnya juga ngegrip. Walaupun emang bukan pakai model-model ini ya, Vibram gitu, bukan. Tapi Continental nggak kalah ngegigitnya juga ketimbang yang Vibram. Itu sebabnya untuk kali ini gue bawanya Adidas yang satu nih. Ini lumayan mengamankan dan bikin jadi bisa jalan kaki mau 15.000, 20.000 langkah nggak ada masalah karena empuknya. Halo semuanya, balik lagi gue Mikael dari Jagat Review. Salah, gue Mikael lagi cerita apa? Cuman gue lagi di Jagat Review untuk kerja dari Nagoya. Tapi sekarang kita lagi di Shirakawa-go. Nah, tadi kan Om Deddy udah ngomong itu tips dan trik pakai sepatu kayak gimana. Gua sendiri pakai yang namanya Nike Pegasus 41. Kenapa bilang ini? Ini pertama, ini sepatu yang sebenarnya juga sepatu lari. Cuman dia ada Gore-Tex-nya, ini ada GTX-nya. Nah, kenapa harus Gore-Tex? Soalnya kalau daerah bersalju kayak gini, itu basah Bapak. Jadi harus pakai yang Gore-Tex. Nah, ini juga kelihatannya kayak basah ya.
Tapi kaki gue dalamnya sama sekali nggak ada basah-basahnya, cuman kelihatannya ada nadanya. Plus sebenarnya walaupun ini udah cukup memenuhi ya untuk dipakai harian. Nah, di salju-salju ini jangan lupa tambah ini krem on-nya. Kenapa? Biar bisa mencengkram salju lebih keras lagi. Jadi nggak goyang-goyang nih, nggak ada selip-selipnya nih. Nih enak banget jadinya kalau pakai krem on. Jadi Pegasus 41 tambah krem on buat salju. Oke banget. Konnichiwa, watashi Gunawan desu. Salah ya? Oke, gue Gunawan. Sepatu nggak berubah dari tahun lalu, masih pakai Solomon Sense Ride 5 yang Gore-Tex, yang belum dapat harga murah banget. Jadi ya udah terbukti tahun lalu oke banget pakai buat dingin-dingin gitu, bawa lagi. Kali ini ketemu salju tebal juga nggak ada masalah, basah-basah nggak ada masalah, aman lah. Cuma tinggal kaos kakinya aja cari yang agak tebal dikit. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya tipsnya kali ini dan contoh-contoh yang dipakai ya. Ya betul, juga checklist apa aja yang mesti diperhatikan di sepatu liburan kalian. Nah, apalagi kalau jalan-jalannya jalan-jalan basah.